نشكر إلى الله على كل أحوالنا وأشيائنا وأوقاتنا في هذه الشهر رمضان. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Rahmat pada 10 malam pertama bulan suci Ramadan. Kemudian maghfirahnya pada 10 malam kedua di bulan suci Ramadan. Pada pembahasan subuh ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dimana hakikat seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau umat baginda Muhammad terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, bainar rijal wan nisa. Ada laki-laki, ada perempuan. Akan tapi yang uniknya, yang banyak menyimpan banyak keunikan itu perempuan. Yang pertama, perempuan dalam bahasa Arab itu ada istilahnya mar'ah. Dari kata bahasa Arab mar'atun, perempuan. Mar'ah sendiri diambil dari kata muru'ah, artinya selalu ingin tampil cantik. Jadi bapak-bapak jangan heran kalau istrinya selalu ingin tampil cantik, karena dalam asal kata perempuan mar'atun muru'ah artinya selalu ingin tampil cantik. Kemudian arti yang kedua selalu ingin tampil, selalu ingin berhias. Yang ketiga terpuji, suka dipuji. Jadi bapak-bapak kalau punya istri sering-sering dipuji, karena hakikatnya asal katanya perempuan saja dari kata muru'ah senang dipuji. Akan tapi yang menjadi perbedaan, kalau banyak perempuan dalam bahasa Arab itu nisaun, beda. Kalau laki-laki rajul, laki-laki, kalau jamaknya rijalun. Tapi kalau perempuan asal katanya mar'atun tapi jamaknya nisaun. Ini yang sangat unik. Makanya wanita itu tidak bisa ditebak. Asal kata bahasa Arabnya perempuan mar'atun, bedanya yang banyak perempuan nisaun, tidak nyambung. Nisaun dari kata nasa, artinya suka berkumpul. Ini suka berkumpul. Kalau ada perempuan-perempuan suka berkumpul, jangan heran, karena asal katanya saja sudah artinya suka berkumpul, suka bercerita. Kemudian laki-laki rajulun, rijalun, nyambung dia. Tapi kalau perempuan mar'atun, nisaun, tidak nyambung. Justru yang menyambung itu adalah maknanya dari kata muru'ah, ingin selalu dipuji, berhias, ingin selalu tampil cantik. Kemudian nisaun dari kata nasa, yang artinya suka berkumpul, suka bercerita. Jangan heran kalau ada dari kaum wanita yang seperti itu, karena asal katanya sudah seperti itu. Kemudian dalam Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasakan tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Di sini ada kata litaskunu ilaiha.
dalam tafsir dijelaskan makna litaskunu ilaiha ini pertama ada menjaga diri, kemudian kedudukannya sama. Ini hakikat dari berpasang-pasangan, menjaga diri, kemudian kedudukannya sama, kemudian condong kepadanya, kemudian tenang dengannya, sehingga ada kata mawaddah warahmah, tentram, tenang. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang dalam keadaan bersama tidak tentram, tidak senang, apalagi kalau ada bapak-bapak ini, ibu-ibu, kalau tidak condong kepada kita sebagai istrinya, itu belum memaknai hakikat dari berpasang-pasangan. Maka seorang suami, seorang istri harus condong padanya. Jangan sampai banyak sekarang HP, sama satu rumah tapi dengan adanya HP ini beda, seolah-olah tidak ada hubungan antara keduanya. Satu tempat tapi masing-masing pegang HP. Ini musibah, musibah dunia wal akhirah. Ini musibah dunia dan musibah akhirat. Kemudian dalam berpasang-pasangan ini tentunya harus dibarengi dengan keadaan sabar, yang dimana sabar ini adalah sebagai wasilah di dalam berpasang-pasangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini banyak menyimpan rahasia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan atau menghormati orang-orang yang sabar ini dengan senantiasa mempersilahkannya untuk masuk ke dalam surga berkat kesabarannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Bahwasanya Allah senantiasa menjadikan sabar, menyuruh kita untuk bersabar dalam melaksanakan sholat. Bahwasanya sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 126, wa inna aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqitum bihi wa la in sabartum lahuwa khairan lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan seimbang seperti yang telah kamu deritakan. Dan jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya pada surah Az-Zumar, pada ayat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi seandainya kita dalam rumah tangga, dalam berpasang-pasangan, senantiasa bersabar, bukan hanya pada diri orang yang berpasang-pasangan, akan tapi yang selain itu senantiasa dibarengi dengan sabar, maka sungguh rahmat Allah tanpa batas. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wattaqun, kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Memang sabar ini porosnya adalah takwa. Orang yang senantiasa bertakwa pasti di dalamnya ada kesabaran. Nabi dalam mendakwahkan Islam ini senantiasa dengan sikap sabar. Bagaimana beliau riwayatnya di Taif ketika mendakwahkan Islam, beliau dilempari dengan batu. Seandainya tidak ada kesabaran pada diri beliau, maka sudah dihancurkan kota Taif. Sampai-sampai malaikat meminta, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu untuk berdoa kepada Allah supaya saya hancurkan kota Taif ini. Tapi tidak, beliau mengatakan berharap kelak di kota Taif ini ada anak cucu keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya Nabi dengan nabi-nabi terdahulu.
Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wadribu innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Memang sabar ini banyak penempatannya, bukan hanya ketika dalam urusan rumah tangga, tapi juga dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran, terutama di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan puasa harus dalam keadaan senantiasa bersabar. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maka ini balasan bagi orang-orang yang sabar, yang dimana besok oleh para malaikat dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah atas berkat kesabarannya. Kemudian surah Al-Furqan ayat 76, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyatan wassalama. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan salam. Memang tidak ada henti-hentinya yang namanya penghormatan bagi orang yang sabar kelak di akhirat. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, qala al-Junaid arba'un tarfa'ul 'abda ila a'lad darajat wa inna qalla 'amaluhu wa ilmuhu al-hilmu wat tawadhu'u was sakha'u wa hasunul khuluqi wa huwa kamalul iman. Artinya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, 4 hal ini dapat mengangkat seseorang ke derajat yang tertinggi. Meski amal dan ilmunya sedikit, 4 hal itu adalah sabar, murah hati, rendah hati, dermawan, akhlak yang baik, itulah kesempurnaan. Maka di dalam kesabaran ini ada kesempurnaan dari akhlak seseorang, yang dimana insya Allah sabar ini tidak ada henti-hentinya, akan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa mempraktikkan dan senantiasa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, baik di semua lintas, batas maupun strata, baik maupun strata sosial maupun semuanya. Semoga sabar ini menjadikan kita, membawa kita menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.